Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang manusia baru. Ya, manusia baru. Nah, saudara, kenapa kita harus belajar tentang manusia baru? Kemarin terakhir ya, pelajaran kita, bahwa manusia lama itu harus dimatikan. Harus digantung di kayu salib, sehingga lenyap. Ya. Nah, ketika manusia lama Anda lenyap, Anda sekarang akan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Alkitab berkata, ya, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, kenapa yang lama harus dilenyapkan atau dipakukan di kayu salib itu? Karena tubuh dosa itu terus mengikuti kemauan daripada si manusia lama itu. Disitulah akan terjadi celah sehingga iblis bisa intervensi karena punya apa? Landasan, punya alasan untuk mendorong, untuk mengajak Anda, untuk menguasai, mempengaruhi Anda, sehingga Anda selalu berpikiran jahat, berlaku yang jahat, berkata-kata yang jahat, dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia lama itu bersifat daging. Ya, Anda tahu perbuatan daging apa saja? Serakah, iri hati, pemalas, dan sebagainya. Gak usah yang heboh-heboh lah. Ya, semua yang tidak sesuai dengan buah roh, itu namanya perbuatan daging yang dimunculkan, yang selalu diinginkan oleh manusia lama kita. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana kita menjadi manusia baru. Bicara tentang manusia baru atau sesuatu yang baru, ternyata saudara, orang paling berhikmat di dunia namanya Salomo itu pernah berkata begini, ya, bahwa Salomo berkata, tak ada yang baru. Ya, siapa itu Salomo? Saudara, Salomo ya adalah orang paling penuh hikmat di bawah matahari atau di bawah kolong langit. Ya, Salomo itu diakui secara umum dari kepercayaan apapun saja, ya. Entah itu namanya Soleman atau Salomo, selalu identik dengan orang yang hikmatnya luar biasa, ya, di muka bumi ini, ya. Istilah Alkitab kita mengatakan Salomo itu adalah orang paling penuh hikmat di bawah matahari atau di bawah kolong langit, ya. Bahkan di dalam kitab Raja-Raja ditulis, khususnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 35, Salomo itu mengubah 3.000 amsal, ya. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Coba Anda lihat ini ayatnya ya. Nah, saudara, 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 35. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat 34, perhatikan dampaknya ya. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti, ya. Dia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara, pengakuan dunia ya mengakui bahwa Salomo itu hikmatnya luar biasa. Kenapa? Dia punya hikmat yang begitu luar biasa. Dia check and recheck, ya. Dia cross check. Dia coba untuk menelusuri, untuk menggali, untuk mencari tahu semuanya itu. Jadi semasa hidupnya ini
itu banyak dituangkan atau digunakan untuk menyelidiki semua apa saja yang ada di sekitarnya. Dia nggak puas hanya cukup tahu ada ini dan ada itu. Dia pengen tahu detailnya, dari mana asalnya dan bagaimana bereaksinya. Semuanya itu diselidiki oleh Salomo. Sehingga ada cerita Salomo itu katanya bisa ngobrol dengan binatang, ya, bisa ngobrol sama cicak di dinding. Bukan hanya lagu tok, cicak-cicak di dinding itu cuma tahu. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Itu cuma tahu saja. Tapi Salomo lebih dari itu, saudara. Dia bisa mengenal binatang-binatang. Bahkan dia juga menyelidiki tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hisop, tentang pohon aras dan sebagainya. Nah, hikmatnya luar biasa, saudara. Dalam mengatur strategi, dalam mengurus kerajaannya, bahkan sampai cara mengatur meja makannya saja, itu membuat terheran-heran seluruh bangsa. Sehingga berita itu tersebar ke seluruh dunia. Dan banyak raja-raja di sekitarnya datang hanya pengen tahu tentang hikmatnya Salomo. Jadi raja-raja itu datang pengen nanya, menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang ini, tentang itu. Dan Salomo cerita kepada raja-raja itu, dan raja-raja semua itu terheran-heran. Kok bisa ya sampai ke situ? Ya, lah itu yang membuat Salomo jadi kaya. Kenapa? Ya, bukan karena dia kerja, sudah. Dia karena punya hikmat seperti itu. Lalu banyak orang datang, pengen tahu tentang hikmatnya Salomo. Itu raja-raja, orang kaya, bangsawan-bangsawan itu datang tidak dengan tangan hampa, tapi membawa upeti, saudara, membawa persembahan, membawa cek, ya. Nah, dulu belum ada QRIS, ya. Jadi Salomo itu setiap kedatangan tamu gitu selalu panen rezeki, sehingga duitnya, hartanya banyak sekali. Kenapa? Raja-raja itu bawa emas, perak, dan sebagainya, saudara. Ya, nah, kita perhatikan ya, hikmat Salomo itu diakui. Dia orang paling berhikmat di bawah kolong langit. Jadi, kalau dia diakui sebagai orang paling berhikmat, statementnya, pernyataannya, itu tidak disangsikan, bukan? Tidak diragukan. Kenapa? Semua orang tahu. Kebenarannya udah dicek. Apa yang dikatakan oleh Salomo itu benar, gitu loh, ya, itu benar. Nah, kenapa saya tekankan di sini, saudara? Anda perhatikan ya, kita lagi bicara tentang sesuatu yang baru, yaitu manusia baru. Alkitab bilang di dalam Kristus itu ada yang baru. Tapi apa kata Salomo ya sebagai orang yang paling berhikmat di bawah kolong langit ini? Di dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Saudara, perhatikan, Salomo menyimpulkan kenyataan di bawah matahari. Ini kesimpulannya dari orang yang penuh dengan hikmat ini. Kesimpulannya apa, saudara? Kita lihat ya, Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Ini yang dikatakan oleh Salomo, orang yang paling berhikmat di bawah matahari atau di bawah kolong langit. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara, Salomo berkata, apa yang pernah ada tidak akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, sehingga kesimpulannya tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, saudara, sekarang kita coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Salomo itu. Kalau lihat ya fakta di sekitar kita, mungkin Anda setuju ya, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, sehingga bisa disimpulkan tidak ada yang baru ya. Nah, contoh yang paling gampang, saudara ya, ibu-ibu contohnya ya, baju perempuan ini loh, contoh ya.
itu baju perempuan itu kan mengikuti tren dan kadang-kadang itu menyesuaikan kondisi iklim kadang-kadang ya. Kalau lagi dingin sekali gitu ya, apa yang dilakukan oleh desainernya? Dia bikin baju ya yang menutup seluruh anggota tubuh Anda ya, dannya disisakan matanya saja. Nah, semuanya ditutup dari kerudung sampai ke bawah itu ya. Tapi karena cuaca iklimnya mulai panas ya, sedikit demi sedikit mulai dibuka ya. Mulai dibuka karena apa? Gerah ya, panas. Mulai desainer mulai membuat lagi satu desain ya. Nah, saudara, apa? Dikurangi tadi itu, ya. Nah, merasa nyaman dengan pakai seperti itu dengan iklim yang sesuai seperti itu. Semakin panas, saudara, semakin dikurangi, saudara. Nah, saudara, Anda lihat ya, dari tertutup rapat sampai akhirnya ya kita lihat ada baju yang kurang bahan, enggak ya? Ada yang belum dijahit, belum selesai, saudara. Ya, dijahit belum selesai, sudah dibawa kabur kadang-kadang. Jahitannya kurang, ada seperti itu ya. Nah, saudara, Anda perhatiin ya, nanti akan terulang lagi ya. Tertutup lagi, ini dan itu dan sebagainya. Nah, bagi anak-anak muda biasanya ya, yang baru mengetahui tentang adanya model yang baru itu, ya, biasanya mereka lalu berkomentar, ih, ada model yang baru ya, bagus ya, gitu. Yang itu udah kuno, yang ini loh modern, seperti itu ya. Lah ketika dia beli, dia bawa pulang, lalu dia pakai, lalu dia ketemu sama emaknya, ya, atau makco, ya, coco gitulah. Nah, akhirnya dia ngomong sama emaknya, mak, gitu loh, ini model baru, gitu ya. Si mak cuman ketawa. Ya, Cuk, ya. Kamu bilang apa? Itu model baru. Zaman emak dulu sudah ada model gitu tahu. Ya toh? Nah, coba lihat di sini. Akhirnya dicek ya, dilihat oleh emaknya tadi. Emaknya bilang, modelnya sih sudah pernah ada dulu, cuman bahannya aja sekarang lebih halus. Dulu zaman mak ini dari karung goni, ya. Sekarang kamu punya ini dari katun. Bedanya cuma itu saja, saudara. Ya, nah di muka bumi itu yang adanya pengulangan, betul? Ya, yang sudah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Jadi walaupun kita jadi orang Kristen, kita percaya juga ya apa yang dikatakan oleh Salomo. Betul? Karena apa? Pengetahuan ini hanya diketahui oleh orang-orang di bawah kolong langit. Di bawah matahari. Memang di bawah matahari nggak ada yang baru. Di bawah kolong langit semuanya yang terjadi hanya pengulangan, yang ada akan ada lagi, dan yang dibuat akan dibuat lagi. Ya. Jadi kalau orang ngomong seperti itu jangan Anda sangka, oh enggak gitu. Anda katakan iya dulu. Betul? Tapi nanti Anda jelaskan. Sebenarnya ada yang baru. Tapi bukan di bawah kolong langit. Bukan di bawah matahari, ya. Di mana itu? Nah, saudara, kita tahu ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, kita akan dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi di dalam Tuhan Yesus sekarang dinyatakan ada statement, ada pernyataan. Di dalam Yesus sekarang dinyatakan ada yang baru. Apa itu yang baru? Yakni manusia yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yaitu ciptaan baru. Nah, di sini Yesus lebih tinggi dari Salomo. Karena yang memberi hikmat Salomo siapa? Dia juga, betul? Tuhan Yesus.
Yesus memang berasal dari atas matahari. Orang-orang yang dilahirkan baru juga tinggal di atas matahari. Wow, panas ya. Tinggal di atas matahari. Dia berdiri di atas kompor aja panas, apalagi tinggal di atas matahari. Pak, apa artinya tinggal di atas matahari? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa artinya tinggal di atas matahari? Istilah-istilah seperti ini Bapak Ibu Saudara yang ikut kelas pemuridan ini harus tahu dan harus bisa menjelaskan kepada orang-orang lain. Ada istilah-istilah yang mereka mungkin nggak paham, yaitu satu tempat yang disebut tinggal di atas matahari, betul? Nah, dimulainya dari mana cara menjelaskannya? Dimulai dari kondisinya Salomo. Salomo dan kebanyakan orang yang disebut manusia itu semuanya ada di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Sekarang, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kesamaan sederajat dengan Tuhan Yesus. Kita bukan berasal dari bumi, tapi kita berasal dari atas. Dan sekarang kita tinggal di atasnya matahari itu. Prosesnya bagaimana, saudara? Saudara, ketika ada orang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Bapa dan Roh Kudus? Yang dilakukan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus adalah Bapa dan Roh Kudus menekuk langit. Sehingga Anda yang selama ini ada di bumi ini, ketika Anda dilahirkan baru, ketika Anda lahir pada saat itu, ketika Anda keluar dilahirkan oleh Roh Kudus karena percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Anda lahir di atas langit karena langitnya ditekuk. Betul? Nah, mulai saat itu Anda punya identitas baru. Anda bukan orang bawah, Anda orang atas langit. Anda bukan ada di bawah kolong langit. Anda sekarang adalah orang yang punya tempat di atas matahari. Amin. Nangkep ya? Jadi orang-orang yang lahir baru itu tidak lagi disebut manusia. Tapi orang yang lahir baru itu sekarang disebut sebagai anak Allah. Ya, manusia itu semua lahirnya di bumi, tinggalnya di bawah kolong langit, di bawah matahari. Tapi orang yang lahir baru dari Roh Kudus, mereka lahir di atas, lalu tinggal di atas matahari. Ya, karena Anda bukan manusia lagi, tapi sekarang Anda punya status yang baru. Anda adalah anak Allah. Ya, nah, saudara, sekarang kita lihat menjadi ciptaan baru, ya, berarti ada sesuatu yang baru, bukan? Apa yang membedakan Anda dengan orang-orang yang nggak pernah lahir baru di dalam Kristus? Apanya yang baru sekarang? Ya, ini menjadi pertanyaan kita. Apanya yang disebut baru itu? Nah, balikan ya. Apanya yang disebut baru? Semua orang di bawah matahari adalah serupa. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Nah, tapi karena Yesus telah mati bagi semua orang, menanggung hukuman dan kutuk, kita mengerti hal ini dapat memulai cara hidup yang baru, yakni hidup yang tidak lagi bagi diri sendiri, tapi bagi Dia. Karena Dia, kita tak perlu memelihara hidup dan kepentingan diri sendiri lagi. Ya, tangkap baik-baik nih. Semua orang di bawah matahari itu serupa semuanya. Mereka hidup untuk dirinya sendiri, menjadi manusia egosentris. Coba nanti Anda tanya ya beberapa orang, Anda bikin survei, ditanya ke beberapa orang,
tanya nih ya, kalau ada orang berangkat kerja, kerjaannya apa saja, lalu Anda tanya, kamu kerja, ya, itu untuk apa? Ya untuk cari duit lah. Lalu kalau sudah dapat duit, duitnya untuk siapa? Jawabannya apa? Dari 10 orang yang Anda tanya, pasti jawabannya serupa, betul? Jawabannya apa? Ya untuk saya, untuk keluarga saya, untuk kebutuhan saya. Pokoknya ujung-ujungnya itu selalu diakhiri dengan kata ku atau saya. Betul? Semua yang dilakukan itu tujuannya adalah untukku. Nah, ada lagi orang yang gila hormat kadang-kadang gitu. Kenapa kamu berbuat baik seperti ini? Ya, supaya dihargai, supaya aku dihormati, supaya aku terkenal. Nah, itulah saudara, tujuan dari manusia di bawah kolong langit itu serupa, sama semuanya. Tujuannya, apapun yang dilakukan, itu semuanya untukku. Ya, itu yang menunjukkan bahwa mereka semua serupa sebagai makhluk egosentris. Betul? Fokus arah hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Amin. Namun, ketika kita sadar, hidupmu telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, seyukyanya, Anda nggak berpikir untuk dirimu sendiri lagi. Karena ada jaminan di dalam Yesus. Ya, Yesus memelihara hidup kita. Semua apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, dia bisa jamin dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang Anda hadapi, dia sanggup untuk menolong Anda. Di dalam semua apa yang Tuhan Yesus jamin, janjikan dalam kehidupan kita ini, dan semuanya dibereskan oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Dia bilang, it's finished, sudah selesai, wis rampung, dan sebagainya. Nah, di situ, saudara, Anda mengerti, kalau semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, hidup ini untuk apa? Ya, arah hidupmu bisa mulai berubah. Cara pandangmu juga mulai berubah tentang hidup ini. Sekarang, Anda yang dahulu mengejar hidup untuk diri Anda sendiri, menjadi manusia egosentris, ketika Anda menyadari arti penebusan, karya penebusan Yesus dalam kehidupan kita ini, nanti arah hidupmu akan berubah. Dengan cara berpikir yang berubah juga. Ya, aku mau hidup untuk Dia yang telah menebus aku. Amin. Nah, hidupmu mulai berubah. Arah hidupmu sekarang untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Ya, belum pernah saya jumpai ada orang kerja lalu saya tanya, Anda kerja untuk apa? Ya, untuk cari duit. Lalu duitnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jarang. Nah, saudara, sebenarnya ketika Anda ya ditebus oleh Tuhan Yesus, hidupmu itu harusnya dimiliki oleh Tuhan, bukan? Anda dibayar lunas, Anda dibeli dengan darah yang mahal. Anda dimiliki oleh Yesus. Anda itu miliknya Yesus. Ya, apa yang Anda hasilkan harusnya juga jadi miliknya yang memiliki Anda, bukan? Harusnya begitu, betul? Itu kebenarannya, betul? Jadi ini bukan perampasan, bukan. Tapi kalau kita lihat mekanismenya, sudah. Anda dibeli, Anda ditebus, betul? Anda jadi miliknya Yesus. Lalu apa yang ada pada Anda itu sekarang miliknya siapa? Ya miliknya Dia, betul? Harusnya kan begitu. Nah, tapi karena kekhawatiran, karena kecemasan dalam diri manusia ini, membuat manusia itu lalu berputar arah. Kalau semua aku serahkan kepada Tuhan, lalu saya bagaimana? Ya, takut kurang, takut miskin, ya, takut nggak makan dan sebagainya itu membuat manusia jadi egosentris. Tapi kalau Anda mengerti tentang arti pemeliharaan Tuhan dalam hidup Anda,
Anda tidak jadi orang egois lagi. Anda tahu, tiap hari Anda berkata, Tuhan, ini hidupku milikmu. Ya, ada satu lagu saya ingat ya. Ini aku, semua milikku. Hah? Pus. Waktu saya dengar lagu itu, saya kaget loh. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Siapa yang ingat lagu itu? Siapa yang ingat lagu itu? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah nyanyi lagu itu? Oh, saya singer Pak. Jadi saya sering ikut, WL-nya ngajak nyanyi itu. Jadi saya juga nyanyi juga. Ini aku, semua dompetku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Bener nggak? Nah, coba. Betul? Jadi kalau saya menjelaskan seperti tadi, keterlaluan nggak kira-kira? Ya enggak. Betul? Kenapa? Kesadaran Anda dimiliki oleh Tuhan, akhirnya Anda ambil sebuah keputusan, betul? Satu keputusan. Keputusannya apa? Ini aku, ya, milikmu, semua milikku juga milikmu Tuhan. Nah, mulai belajar seperti itu. Saudara, Tuhan itu sebenarnya nggak butuh duit Anda, betul? Dia hanya pengen tahu seberapa dalam, berapa persen Anda menyerahkan hidupmu itu kepada Tuhan, betul? Dia lihat seperti itu. Jadi semua tatanan yang diatur oleh Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan itu pengen duitmu, bukan. Kenapa di dalam Alkitab Tuhan itu menetapkan satu hukum namanya persepuluhan? Apakah Tuhan itu butuh duitmu? Enggak. Tapi dia hanya pengen melihat ketaatanmu, bukan? Dia hanya pengen lihat ketaatanmu saja. Bukan pengen duitmu, bukan. Jangan Anda berpikir kalau Anda bayar persepuluhan membuat Tuhan jadi kaya. Siapa bilang? Pendetamu jadi kaya, iya. Bukan Tuhan yang jadi kaya, betul? Nah, yang pengen Tuhan lihat itu apa? Nilai ketaatan di dalam diri Anda itu loh. Nah, semakin hari, karena Anda semakin taat, dari 10% itu, nanti Anda akan meningkat. Kayaknya nggak cukup nih untuk menunjukkan ketaatan saya kepada Tuhan, cinta saya kepada Tuhan, penyerahan saya kepada Tuhan. Tambah 15%, tambah 20%, tambah 30%, tambah 40%, 50, 60, 90%. Nah, saudara, apakah tambah miskin? Enggak. Ada contoh kan? Di dalam pembahasan pelajaran tentang persepuluhan, pernah dibahas di sini, ada satu orang, yaitu punya usaha Colgate namanya. Nah, itu perusahaan Colgate itu, dia persepuluhannya bukan 10%, tapi 90%. Tapi nggak miskin tuh. Betul? Tuhan jamin. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, di sini saya nggak ngomong persepuluhan, nggak ngomong duitnya. Tapi penyerahan ini loh. Bagaimana membuat kita akhirnya bisa menyerah kepada Tuhan. Memandang hidup ini bukan tujuannya untuk diri kita, bukan. Tapi apa? Untuk Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah merela melepaskan semuanya untuk Tuhan, tujuan hidupmu untuk Tuhan, nanti apa yang Anda serahkan kepada Tuhan, kadang-kadang dia percayakan kembali kepada Anda untuk Anda kelola. Betul? Nah, ketika Tuhan melihat ada nilai kesetiaan, dia mulai percaya kepadamu. Lalu dia mulai mempercayakan satu proyek, satu tugas kepadamu, dia yang modali. Ya, kalau apa yang Anda perserahkan pada Tuhan, yang dititipkan kepada Anda itu masih belum cukup, Tuhan akan kirimkan dana-dana lagi dari yang lainnya untuk apa? Mencukupi apa yang menjadi proyeknya Tuhan yang akan Anda kerjakan, saudara. Ya, nah jangan takut, ya. Jadi kita mulai belajar untuk ambil sebuah keputusan, ya.
Aku tidak mau jadi manusia egosentris. Aku mau jadi orang kristosentris. Hidup untuk Kristus. Amin. Hidup untuk Kristus. Termasuk, saudara, semua apa yang Anda punya. Coba Anda mau belajar. Ya, nanti Anda bisa berkata, ini perusahaannya Kristus. Ini duitnya Kristus. Duitnya Tuhan. Nah, semuanya. Nah, di sini saudara, Anda akan melihat Tuhan yang punya, Dia yang menjaga, Dia juga bisa yang memultiplikasi di dalam hidup Anda. Amin. Nah, terus berikutnya. Yang baru adalah manusia yang tidak egois, tetapi hidup untuk Dia. Allah yang hidup. Yang begini ternyata belum pernah ada sebelum Tuhan Yesus. Ya, ini belum pernah ada ya sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi. Ya, kita lihat satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 14 sampai ayat yang ke-17, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara perhatikan ya, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Paulus itu merasakan apa yang disebut kasih Kristus. Ya. Kasihnya Bapa, kasihnya Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga mengaruniakan Kristus, betul? Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Kalau Bapak nggak mengasihi Anda, kalau Yesus tidak mau berkorban untuk Anda, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang seharusnya meluncur ke neraka. Betul? Harusnya. Tiap hari Anda akan dimakan oleh si iblis. Ya. Anda akan disiksa oleh si iblis. Anda menjadi alatnya iblis. Diperbudak di dunia ini. Namun karena kasih Bapa, kita mengerti sekarang. Kita boleh melihat ada grace, ada anugerah di dalam kehidupan kita ini. Sehingga Anda bisa berkata, besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Ketika Anda naikkan pujian itu, apa yang Anda tangkap dan Anda mengerti? Apa maksudnya besar anugerah dan kasihmu itu apa? Tuhan, tanpa pengorbananmu, aku harusnya binasa, betul? Tapi karena pengorbananmu, sekarang aku beroleh selamat. Nah, siapa yang bisa membebaskan Anda dari ancaman neraka itu? Maut itu. Semua. Orang nggak bisa melepaskannya, betul? Bagi orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan, lebih cepat mengerti tentang arti kasih Tuhan, betul? Ada beberapa orang yang sakit hampir mati. Duit udah habis, dikuras di rumah sakit. Ya, akhirnya dia ketemu dengan seorang anak Allah. Nah di situ, lalu dibawa kepada Tuhan. Mendapat mujizat dari Tuhan. Orang-orang semacam seperti ini, lebih gampang untuk mengerti tentang nilai kasih Tuhan itu. Dibanding orang-orang yang tak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Namun saudara,
Walaupun Anda tidak mengalami sakit harus disembuhkan dulu, bangkrut sampai dipulihkan dulu, ya. Jangan nunggu itu untuk Anda bisa mengerti tentang nilai kasih Bapak di dalam hidup Anda, betul? Memang lebih mudah bagi orang yang ngalami, betul? Tapi Anda nggak perlu ngalami. Cukup Anda mengerti, betul? Jadi orang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuh. Di dunia ini saja, saudara, kalau ada orang kasih sesuatu pada Anda, ya, lalu Anda langsung pergi, gitu, nggak mengucapkan terima kasih sama sekali, orang menilai Anda apa? Ini orang nggak tahu aturan, nggak tahu terima kasih. Ya, harusnya kan bilang dangke, sesi, ya, kamsia, matur nuwun, ya. Harusnya kan begitu. Nah, dengan Tuhan yang telah menyelamatkan Anda, seberapa dalam Anda bisa menangkap tentang nilai kasih Tuhan di dalam hidup Anda itu. Ya. Nah, di sini penting. Kita belajar dari Paulus. Ya, sekali lagi saya buka ayat ini supaya Bapak Saudara nangkep. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Artinya apa? Pengertiannya didapat. Pengertiannya ditangkap oleh Paulus. Dia ngerti. Lalu dia katakan, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, faktanya Kristus telah mati untuk semua orang supaya sekarang mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi Paulus itu memberitahu, ya, sekaligus, ya, dia ingin supaya Bapak Ibu Saudara, dia mendorong kepada Bapak Ibu Saudara yang membaca tulisan Paulus ini seyukyanya, ya. Nah, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, apakah Anda tidak punya satu keinginan untuk bergerak ke sana? Ya, saya kutip ayat ini untuk mendorong Bapak Ibu Saudara supaya pengertian yang sama yang ditangkap oleh Paulus juga boleh Anda tangkap hari ini tentang nilai daripada kasih Kristus itu. Sehingga Anda bisa berkata juga seperti Paulus, ya, saya tidak hidup untuk diri saya, tapi saya mau hidup untuk Dia yang telah mati bagi saya. Amin. Nanti Anda bisa punya statement seperti Paulus yang hebat-hebat itu loh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Wow, ya, motivasinya itu luar biasa. Ya, dia tidak mengejar dunia lagi, tapi dia mengejar Kristus. Ya, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku sejak aku mengenal Kristus, itu semuanya hanya sampah belaka. Ya, nilainya Kristus itu jauh lebih utama, lebih mulia dibanding segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sehingga Paulus pernah katakan juga, ya, dalam Galatia 6 ayat yang ke-15. Perhatikan di sini. Galatia 6 ayat ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, saudara, saya tidak bicara tentang sunat fisiknya, ya. Tapi sunat itu merupakan aturan dulu, ya, di dalam Taurat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi umatnya Allah pada zaman Perjanjian Lama, mereka anak-anaknya disunat pada umur, ya, 12 hari itu, ya, disunat mereka, ya, penyunatan itu. Anda ingat, ya, tentang peristiwa pengantin darah itu, ya, Sipora dengan cepat menyunat anaknya karena ada ancaman yang terjadi karena Abraham
lalai menyunat anaknya itu, ingat ya. Nah, jadi satu tuntutan kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya pada saat itu. Nah, ketika bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian, itu anak-anak orang-orang yang lahir di padang gurun mereka belum disunat. Makanya di Gilgal itu mereka bikin sunatan massal. Disunat semuanya ada di situ ya. Nah, saudara, Galatia 6 ayat 15 tadi katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, saudara, ini kan sesuatu yang melakukan hukumnya Allah kan sebenarnya. Ya. Banyak orang kadang-kadang, saudara, kelihatannya mereka itu menjadi rohaniawan gitu ya. Terlibat dalam ministry, kelihatannya rohani seperti itu loh. Ya. Bersunat atau tidak bersunat, ya, Paulus katakan tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi menjadi ciptaan baru itu jauh lebih tinggi daripada orang melakukan hukum-hukum, ya. Nah, hukum-hukum Allah pada waktu itu. Menjadi ciptaan baru, lahir baru. Saudara, satu hari Tuhan Yesus itu didatangi oleh satu orang ahli Taurat, namanya Nikodemus. Ketika Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus itu ngomong kepada Nikodemus itu tanpa basa-basi. Dia bilang ini, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, jangankan masuk, ngintip aja nggak bisa. Ya, jangankan masuk, ya, harus dilahirkan kembali. Ya, nah, Nikodemusnya bingung. Bagaimana aku harus bisa lahir kembali? Sementara mami saya sudah mati dong. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kamu itu pengajar Israel. Masa tentang hal begini aja kamu nggak ngerti? Lalu Yesus mengajarkan, mulai memberitahu, menjelaskan tentang kelahiran baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lahir baru itu adalah lahir dari roh. Betul? Lahir dari roh. Kapan itu terjadinya? Wahyu 3 ayat 20. Ketika Anda merespon, mendengar, Yesus mengetuk pintu hatimu, lalu Anda mengundang dia masuk dalam hatimu, jadikan dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidupmu, lalu Anda nurut sama dia, Anda jadi ciptaan baru di dalam dia. Betul? Ada di sini ini. Itulah yang berarti. Lebih berarti daripada orang yang memelihara, melakukan hukum-hukum, saudara. Seperti itu. Nah, karena orang yang lahir baru itu adalah anak Allah. Dalam Roma pasal 8 dikatakan ayat 14, orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Ada orang melakukan aturan ya karena dia takut untuk dihukum, betul? Ngerti ya maksud saya? Dia nggak melanggar, ada perboden, dia nggak masuk. Kenapa kamu nggak masuk? Nanti takut ditilang. Nah, ada dilarang parkir, dia nggak parkir di situ karena ada larangannya. Kenapa kamu nggak parkir di situ? Nanti ditilang, betul nggak itu? Dia melakukannya karena rasa takut. Nah, itu bedanya. Tapi anak Allah itu dipimpin oleh roh Allah. Anda melakukannya karena Anda mengasihi Tuhan, betul? Mengasihi Allah itu bedanya orang lahir baru sama yang hanya sekedar melakukan hukum-hukumnya Allah, betul? Nangkep di sini ya. Nah, ada beberapa orang kelihatannya dia taat melakukan hukum-hukumnya Allah. Tapi sebenarnya kenapa tujuannya dia melakukan hukum-hukum itu? Karena takut dihukum. Takut dihukum, betul ya? Nah, dasarnya bukan kasih. Saudara, Allah memulai dengan kasih, betul?
Anda menerima kasihnya Allah. Sekarang Anda hidup di dalam kasih. Ini bentuk rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Karena dia telah mengasihi Anda, sekarang Anda boleh mengasihi dia, betul? Alkitab juga katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, sampai di titik ini, Bapak Ibu Saudara mulai nangkep, mengerti. Kenapa saya harus menjadi ciptaan baru, manusia baru, dan bersunat atau tidak bersunat itu tak ada arti. Menjadi ciptaan baru itu baru ada artinya. Nah, saudara, orang yang lahir baru sekarang bukan berasal dari bawah, bukan berasal dari bumi. Anda itu sekarang berasal dari atas, lahir dari Allah. Ya, kelahiranmu itu ada di atas. Ya, nah saudara, disinilah saudara, di mana Anda lahir, Anda boleh memperoleh hak untuk menjadi warga negara di tempat itu, bukan? Umpama ya, Ibu Sisil itu ya, lahir dulu umpama ya, dia lahirnya di mana? Mana ya? Bangladesh. Bangladesh. Di mana? Milih sendiri. Yang enak di mana? Amerika gitu lah, keren lah. Masa Ethiopia nggak enak ya. Amerika gitu ya, wis gitu ya. Lahir di sana. Ya. Nah, sementara orang tuanya dari Kupang, betul? Nah, waktu orang tuanya pergi ke sana, ya, sedang mengandung. Lalu lahirlah Bu Sisil di sana. Bu Sisil, ya, boleh dong, punya hak untuk menjadi warga negara Amerika, walaupun orang tuanya orang Indonesia, bagian Kupang. Nah, kenapa? Kelahiran itu membuat Anda punya hak untuk jadi orang daerah itu, betul? Ketika Anda lahir di atas langit, lahir dalam kerajaan surga, Anda punya hak menjadi warga negara kerajaan surga. Nangkep saudara? Ya? Nah, Yohanes 3 ayat 31. Perhatikan di sini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Wow. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Wow ya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Nah, ketika saya dilahirkan baru, saya ingat surat ya. Sebenarnya saya lahir baru itu tahun 92 atau 91, saya lupa. Ya, antara itulah ya. Waktu itu ada hamba Tuhan ya, T.L. Osborne dari ya datang ke Surabaya. Lalu mengadakan acara di Goskit Surabaya. Nah, siangnya itu seminar hamba Tuhan, lalu sorenya itu KKR. Nah, para hamba Tuhan hadir, termasuk saya sudah hadir. Nah, ketika ya, acara KKR-nya ya, itu ditantang siapa yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Saudara, saya itu dari kecil anak pendeta loh. Bapak saya pendeta ya, sudah meninggal lalu dilanjutkan oleh ibu saya. Ya, anak pendeta. You know. Tapi dari kecil saya nggak ngerti tentang kelahiran baru ini. Ya. Sudah sekolah Alkitab? Sudah. Pelayanan? Sudah. Tapi belum tahu tentang kelahiran baru. Banyak sekolah Alkitab yang nggak mengajarkan tentang kelahiran baru juga. Nah, itu korbannya saya. Ketika ditantang seperti itu, saya merasa belum ada, belum pernah. Saya nggak malu, saudara. Di depan jemaat banyak juga sih. Kalau ada sampai tahu, itu kan pendeta, kok maju gitu ya. Ah, cuek saya. Saya maju, saudara. Saya ikutin, saya lahir baru di situ. Ya, tapi pengertiannya belum terlalu dalam. Ya, yang penting sudah ada nih, ya. Apa yang belum saya pernah lakukan, saya lakukan di sini. Ya, lalu saya gabung dengan Revival Total Ministry.
Nah, terus ikut nih pelayanan Pak Andreas, ya. Dari kota ke kota, itu dari pulau ke pulau gitu ya. Pokoknya kalau Pak Andreas keluar kota, gitu, baik itu acara seminar maupun KPP gitu, dia selalu ajak kami, ya. Salah satu saya, tim, ya. Lalu dalam acara KPP itu ada sesi tentang kelahiran baru. Nah, setelah dibawakan sesi itu, lalu ada workshopnya ya. Nah, workshopnya itu selalu minta saya untuk jadi sukarelawan, ya. Nah, saya dijadikan kelinci percobaan, tapi saya bukan kelinci ya. Nah, tapi ya sudah. Nah, kelinci percobaan, ya. Lalu pokoknya intinya Gideon, kamu pura-pura belum lahir baru. Nanti dilahir barukan sama Pak Andreas itu. Betul, saudara. You know? Tanya ini, Tuhan Yesus di mana? Oh, di langit, di surga. Jadi nggak ngomong di hati. Ya, pokoknya sampai orang bingung loh. Ini orang kok nggak ngerti banget dan sebagainya. Ya, nah, sampai akhirnya Pak Andres itu kasih pengertian, bimbingan dan sebagainya. Nah, dalam acara workshop ini, pengertian lahir baru itu semakin dalam dan tertancap dalam diri saya. Semakin ngerti saya. Ya. Karena ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Andreas kepada saya itu begini, ya, setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sekarang kamu jadi anaknya Allah, ya, kamu lebih bangga, lebih senang jadi anaknya Allah atau jadi anaknya bapakmu, bapak saya namanya Pak Petrus, ya, nah, kamu bangga jadi anaknya Pak Petrus atau jadi anaknya Allah, ditanyain gitu, saya bingung juga jawabnya. Ya, nah sekarang gitu ya, daripada kamu jadi orang kampung, sekarang kamu jadi warga negara kerajaan surga. Enak mana? Jadi orang surga atau di bumi itu? Itu pertanyaan sering ditanyakan. Dan itu menjadi sebuah perenungan dalam diri saya. Oh iya ya. Berapa kali saya jadi kelinci percobaan itu dalam workshop itu? Ya, sampai ada orang bilang, Gideon ini lahir baru itu sampai puluhan kali dong. Ya, namun sudah itu hanya dramanya kan. Namun pengertiannya semakin dalam, saya mulai mengerti. Oh, ternyata orang yang lahir baru itu lahir dari Allah, sekarang datang dari atas. Dan Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Apa itu semuanya, saudara? Apa yang bisa Anda lihat? Semua yang ada di bumi itu sekarang ada di bawah kaki Anda, betul? Karena Anda di atas segalanya. Nah, apa yang dikejar oleh orang? Setinggi langit itu kan? Anda ada di atasnya langit, betul? Semua prestasi manusia yang paling top sekalipun, nah, itu ada di bawah Anda yang lahir di dalam Allah. Betul? Kalau pengertiannya Anda bisa dapat, ya, nanti perasaan ini akan muncul dalam diri Anda, sehingga nggak ada anak Allah yang minder. Saya pernah cerita ya, saya dulu orang paling minder. Ya, kalau udah lihat orang kaya, pakai jas keren, punya jabatan ini dan itu dan sebagainya, wah, saudara, saya ambles. Gitu ya. Aduh, saudara, pokoknya nggak berani menatap wajahnya, tapi saya tatap dompetnya, gitu ya. Ya nggak berani natap wajahnya, gitu. Nah, saudara, pokoknya, saudara, saya itu takut, gitu ya. Ya, ambles, lah, seperti itu. Tapi satu hari, saudara, ya, Tuhan izinkan saya untuk khotbah di satu tempat di perusahaan namanya ini satu company namanya Napan Group, ya. Lah, itu kelompoknya orang-orang luar biasa lah di sana. Ya. Ini bukan jatah saya, jatahnya orang, tapi orang yang nggak bisa dilempar ke saya. Ketika saya datang ke situ, ya, saya pikir persekutuan biasalah gitu di kantor. Saya pakai baju putih, pakai dasi. Nggak taunya sudah yang hadir itu di dewan direksi semuanya, ya, sama manajer-manajer, sama sekretaris-sekretaris. Jadi memang dibikin eksklusif, karena yang diundang itu seorang direktur sebuah perusahaan besar juga. Lalu direktur itu nggak bisa, minta tolong saya, nggak ngomong sama mereka, dikira yang datang mereka, ya.
Gak tahu yang datang Gideon, saudara. Dia kaget, saya lebih kaget, saudara. Waktu pintu dibuka, dia pikir yang datang itu direktur. Gak tahunya yang datang siapa? Anak Allah. Pada waktu itu kesadaran saya sebagai anak Allah belum kuat, saudara. Jadi yang datang itu si Julun. Datang masuk ke situ gitu. Ketika saya lihat orang-orang berpakaian hebat-hebat itu, ya, jas-jas semuanya, sementara saya hanya pakai baju dan dasi itu, saya kayak waitress aja ya. Nah, nganter apa ke situ itu. Nah di situ saya kaget. Pengennya saya balik tutup pintu keluar, saudara ya. Mental saya hancur waktu itu. Tapi saya ingat ya, karena dulu saya ikut pelayanan mahasiswa LPMI. Di situ saya banyak belajar dari seorang tokoh namanya Billy Graham. Ya, Billy Graham itu pernah ditawarin untuk jadi presiden Amerika, tapi dia bilang gini, apa itu presiden? Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu lebih tinggi daripada jabatan apapun di dunia ini. Wah, saudara. Saya pikir dulu orang ini sombong. Tapi setelah pengertian saya dapat, saya lihat nih, orang ini luar biasa. Menghargai Allah jauh lebih tinggi daripada semua yang ada di dunia ini. Itu teringat lagi. Roh Kudus mengingatkannya. Ingat ya, kamu hamba Tuhan. Kamu lebih tinggi dari mereka. Iman saya, mental saya itu bangkit bangun, saudara. Tadi saya tertunduk, malu, tidak berani menatap mereka. Sekarang saudara, lagu baru muncul. Maka tegaklah kepalaku hadapi orang-orang itu. Bukan lawanku. Ya. Nah, saudara, saya tatap itu. Lalu saya diberi kesempatan khotbah kurang lebih 35 menit. Saya ingat banget judul yang saya bawa, breakthrough, terobosan. Ya, tapi karena masih bingung menghadapi orang itu, saya nggak ngerti ngomong apa waktu itu. Tapi selesai itu ada satu direksi yang jabat tangan saya. Terima kasih Pak Pendeta. Sangat memberkati. Nggak tahu di mana titik berkatnya, sehingga dia ngomong seperti itu. Ya, nah, ya, saya baru ngerti. Ya baru setelah beberapa kali saya khotbah di tempat itu, ya, saya baru tahu siapa direksi itu. Namanya Pak Wilson pribadi. Wah, saya baru tahu, saudara. Ya, waduh, gitu ya. Nah, dari situ, saudara, mental saya naik. Ayat ini kembali hidup kepada saya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Betul? Di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Sudah keren ya? Jadi ciptaan baru, manusia baru itu keren. Mau nggak? Mau. Nah, tapi setelah mau ingat, ketika Anda menjadi ciptaan baru itu adalah manusia kristosentris. Tujuan hidupmu adalah harus untuk Kristus. Yang lama, manusia lamamu harus dipakukan di atas kayu salib. Apa itu? Egosentrismu. Betul? Sekarang semuanya bukan berkata untukmu. Untuk diriku, bukan. Tapi sekarang, semuanya adalah untuk Tuhan. Betul? Untuk Dia. Coba mulai kesadaran bangun itu. Semua ini aku lakukan bukan untukku, tapi untuk Tuhan. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, supaya banyak orang bisa mengenal tentang Tuhan itu melalui hidupku. Itu ciri-ciri daripada manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Anda jangan hanya melihat yang dari atas, di atas semuanya. Ya toh? Tapi Anda juga harus melakukan persyaratan jadi ciptaan baru itu apa. Kalau Anda nggak berubah, Anda tetap egosentris, walaupun Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ya Anda nggak bisa disebut sebagai ciptaan baru. Betul?
ciptaan baru itu harus nampak dulu dari tujuan arah. Tujuan hidupmu itu kemana ini? Hidup ini untuk apa sekarang? Amin. Hidup ini untuk apa? Ini harus penting, ya. Harus dipahami supaya Bapak Saudara bisa mengerti bahwa Anda harus hidup oleh Kristus itu. Amin. Nah, di sini Saudara, ya. Sekarang, ya, sedikit lagi ya. Pertanyaannya. Yang mana yang baru? Nah, yang mana yang baru? Sering orang bertanya, yang mana di dalam kita yang disebut ciptaan baru, ya, yaitu manusia baru itu. Saudara, sejak roh Tuhan Yesus memasuki roh Anda, sebenarnya telah terbentuk satu roh yang baru hasil percampuran roh Anda dan rohnya Yesus. Dan di dalam kumpulan roh-roh di dalam jiwa kita sekarang berbaur roh-roh baru, yakni segala buah Roh Kudus. Jadi sekarang terdapat dua kelompok staf fasilitas jiwa kita. Kelompok pertama berasal dari pertumbuhan jiwa kita sejak dari perut ibu hingga saat terakhir. Kelompok ini terbentuk dari roh-roh keturunan dan dari lingkungan duniawi. Dan kelompok ini disebut dengan kedagingan. Ya, ini kelompok yang pertama. Jadi di dalam jiwa manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini sekarang ada dua kelompok staf, ya, pembantu, ya, staf fasilitas jiwa kita. Dan yang pertama adalah kelompok yang berasal dari pertumbuhan jiwa yang terjadi ketika Anda lahir dari ibu, ya, sampai hari ini. Nah, keturunan ini, kelompok ini terbentuk dari roh keturunan. Dan ini disebut kedagingan. Yang kedua, saudara. Kelompok kedua adalah kelompok baru. Disebut ciptaan baru. Kedua kelompok berseteru dengan yang lainnya. Yang pertama egosentris, yang kedua kristosentris. Kelompok kedagingan harus digantung di kayu salib seluruhnya. Kelompok kedua yang berperan aktif selanjutnya. Yang tinggal dari yang lama adalah pengalaman hasil buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi staf yang pertama itu harus digantung di kayu salib. Ya, nah sekarang yang beroperasi, yang bergerak, yang aktif sekarang adalah kelompok staf yang kedua, yaitu hidup bagi Kristus itu. Amin. Yuk kita lihat dua ayat penutup malam hari ini. Ya. Oh, sorry, masih satu lagi ya. Sejak itu, saudara, ya, yang berdoa dalam bahasa roh, yang memuji Tuhan dalam roh, nah, yang tertawa di dalam roh, yang menanti-nanti Tuhan, yang mendapat hikmat roh, yang membaca firman, yang menghafal ayat, beriman berdasarkan firman, yang menengking setan, menyembuhkan orang sakit dengan firman, bernubuat, tergerak oleh belas kasihan, melakukan hal-hal yang berdasarkan intuisi, menangis untuk keselamatan orang lain, memberkati dalam nama Tuhan, itu adalah si manusia baru Anda. Ya. Nah, saudara, walaupun jenis-jenis pelayanan atau kegiatan ini dilakukan, tapi kalau yang mendukung adalah staf pertama, itu pun masih bisa disebut sebagai kedagingan. Ya, bisa, saudara. Ada orang yang menyampaikan firman, membaca firman, ya, menanti-nantikan Tuhan, berkarunia, tapi didukung oleh staf pertama, itu pun dikategorikan sebagai kedagingan. Ya, Alkitab pernah berkata dalam Matius pasal 7, ya. Tuhan berkata, nanti aku akan berterus terang. Karena ada beberapa orang yang protes. Guru, Tuhan, bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku orang yang mengusir setan demi namamu? Nah, disitulah Tuhan Yesus berterus terang.
Aku tidak kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Jahatnya di mana, saudara? Ya ini menjawab ya. Kalau semua itu dukungan dari staf pertama tadi itu. Semua hasilnya dinilai oleh Tuhan, itu semua adalah kedagingan. Ya. Tapi kalau semuanya itu atas dorongan dari Roh Kristus yang ada di dalam dirimu, Roh Kudus yang memimpin, dia yang mengarahkan, yang menggerakkan Anda. Nah, disinilah saudara, hasilnya beda. Itulah hasil pimpinan roh, ya, hasil pimpinan roh. Nah, itu yang tidak kedagingan. Lukas 24 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka, kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci, ya. Nah, saudara, perhatikan ya, ini murid Tuhan Yesus yang pulang kampung ke Emmaus. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Diajak ngomong Tuhan Yesus enggak ngeh. Kenapa? Daging itu menutup kehendak Allah, saudara. Dagingnya apa? Dagingnya adalah kekecewaan. Orang kecewa itu sulit untuk dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan ngomong banyak pun dia nggak ngeh, betul? Baru setelah Yesus memecahkan roti, terbukalah mata mereka. Padahal Anda lihat, Yesus itu ketika ngomong dengan muridnya tadi itu bukan ngomongnya lembek, itu enggak. Antusias. Murid-murid itu bilang begini, bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ya, ketika dengar tadi ngomong itu. Walaupun semangat yang luar biasa mendorong seperti itu, tapi karena staf dagingnya kuat, ya, dia nggak bisa nangkep kebenaran itu. Ya, sehingga Yesus harus memecahkan roti itu, membuka mata mereka, lalu mereka baru ngerti. Nah, saudara, orang-orang yang dipimpin oleh roh, dia pasti akan melakukan buah-buah roh itu, yang tertulis dalam Galatia 5, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Saudara, tentang manusia baru ya, kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan ya tentang cara ya. Cara hidup baru itu bagaimana? Caranya. Besok akan kami jelaskan bersama-sama. Oke Bapak Saudara, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.